tapi mencari untuk dari MUI. Setelah kami telusuri, itu bukan proyeknya yang menjadi masalah besar, mengkomunikasikan kepada masyarakat tidak disapa, masyarakat tidak didatangi. Itu yang membuat mereka itu menjadi gap dan bawaannya curiga, dari curiga itu jadi sekutu, jadi buruk sangka dan sulit itu kita didamaikan antara mereka. Nah, kalau udah barang-barang begini, ada ketua MUI Kota Sorong yang Jermanan bakal pun hadir di sini. Ini beliau tadi aktif nanya gimana Kiai, kita memilih yang mana Kiai? Ini pemilu kita kasih arahan Kiai, kasih pencerahan. Ini memilih yang mana kita nanti pemilu. Sudah dengerin dulu visi misinya, nanti kurang 2 hari baru tentuin pilihannya. Karena dia sudah milih, karena dia sukses duluan sebelum calonnya sukses. Saya khawatir yang pertama ini sukses ini. Jadi kalau tim sukses dari awal sudah sukses, putra bangsa terbaik, ibu bapak sekalian nanti dengarkan visi misinya, terakhir siapa yang terbaik. Nah, itu baru terakhir yang ibu bapak sekalian sebagai pemilih. Tadi disampaikan Pak Gubernur yang ngasihkan fatwa bahwa hukumnya wajib memilih. Jangan nunggu dikasih duit baru berangkat ke TPS. Ya. Jangan tunggu di mana nih bukan ada serangan fajar. Jadi orang takut diserang fajar, kalau kita kadang-kadang nunggu mana bukan diserang-serang. Padahal fajar sudah keluar ini. Jangan. Jadi hukumnya wajib memilih Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga ketua MUI datang, ini ada TNI yang jaga kedaulatan negara kita, hadir nanti begini. Ada polisi, saya membina dari polisi. Jadi polisi juga ada yang penceramah juga, dari TNI juga ada yang bareng saya di TV ceramah juga. Tapi saya bilang kalau TNI penceramah nanti saya kapan di tempatnya? Polisi dia juga, TNI dia juga, ceramah dia juga. Lah ustaznya kapan ini? Ustaz bisa kalah pasaran Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bilang jangan sering-sering TNI mau polisinya, kenapa? Kalau ceramah bagiannya ustaz. Bahkan nanti di TNI mulanya ustaz aja yang ceramah di sana. Sedikit-sedikit aja TNI mau Polri, jangan terlalu sering-sering untuk jadi penceramah. Ibu bapak sekalian, ini lengkap sekarang yang hadir ini ada pegadaian syariah. Nanti ditebus, gitu kan? Kalau nggak ditebus, yang lagi lewat depan pegadaian. Hutangnya belum dibayar. Padahal pegawainya sudah ganti. Jadi orang miskin itu pemalu. Orang kaya kadang-kadang nggak punya malu. Dia orang miskin bukan bayar, bukan daerah. Padahal pegawai sudah berubah, nggak kenal, tapi nggak berani lewat tempat pegadaian itu. Saya makanya sering saya sampaikan ke teman-teman pegadaian, kalau ada ibu bapak sekalian tidak bayar hutang, tolong datangin, kasih tahu sudah lewat waktunya. Ini mau dijual, utangnya dibayar pakai barang yang jaminan ini maklum, kemudian lebihnya dikembalikan kepada orang. Nggak boleh ngambil lebih dari utangnya, itu riba. Itu milik orang. Jadi kalau banyak emasnya digadaikan, pakaian waktu tidak bisa bayar, kemudian dilelang. Kalau sudah dilelang, uang ini untuk bayar utangnya kepada dia. Lebih dari bayar utang dikembalikan kepada yang punya. Bapak Dr. Muhammad Musa'ad MSI tertulis di sini. Terus apa yang dihadiri sebulan pertama? Tabligh akbar di Masjid Raya Al-Akbar. Jangan lupa penceramahnya pakai pakaian bawah. Itu ada kenangannya Bapak sekalian. Saya ingin menyampaikan, ibu bapak yang namanya barang baru, namanya institusi baru, itu pasti banyak masalah. Saya dulu pernah jadi sekretaris pertama di Badan Wakaf Indonesia. Ketuanya Ketol Hasan, saya sekretaris. Itu ruannya Masya Allah namanya baru itu. Anggaran jelas, kantornya juga belum tertata, administrasi belum jalan, juga tenaga-tenaga juga belum rapi. Itu bukan soal masalahnya. Sementara rakyatnya harus sudah diurus. Apalagi di sini APBD-nya 3 triliun Pak. Itu kan kecil Bapak Ibu sekalian. Sementara orangnya banyak, makanya harus nanti dibanyakin dengan bisnisnya. Tapi saya ingin menyampaikan kunci bikin negara baru ikutilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah bikin negara pertama di mana? Di Madinah. Madinah itu negara pertama yang Rasul
Yang Rasulullah lakukan pertama apa Bapak-Ibu sekalian? Yang lain itu gampang. Masalah ekonomi itu nggak berat, masalah intelektual nggak berat. Yang paling berat yang pertama adalah persatuan seluruh rakyat di Madinah. Jadi kalau kita bicara sekarang Papua Barat Daya, yang paling penting apa? Menyatukan dan persatuan, dan kita mau menyatu. Itu yang pertama. Jadi kalau masalah nanti apa-apa, kalau sudah satu itu ringan, dan Allah akan turunkan berkahnya bagi kita yang bersatu. Sama ibu bapak sekalian, saya pengen kaya Pak, tapi dalam keluarga berantem suami istri, jauh rezekinya. Jauh bapak sekalian, ibu pengen kaya, pengen nyaman, pengen harmonis, tapi keluarganya berantem suami istri, tambah jauh. Yang pertama itu rukun. Kalau sudah rukun, enak bapak sekalian, ada masalah bisa diomongin bersama. Coba ibu bapak sekalian, nikmat itu ada 4 urutan. Nanti ibu bapak sekalian untuk mensyukuri nikmat. Yang pertama, nikmat apa ibu bapak sekalian? Nikmat apa? Sehat. Apa? Sehat. Coba apa tadi Pak? Nikmat sehat. Itu nomor 3. Itu nomor 3. Yang pertama apa yang paling tinggi? Nikmat. Nikmat iman. Udah benar, jangan salah kemana-mana. Nikmat yang pertama adalah iman. Ibu dari iman, yang sakit pun jadi nikmat, melarat pun jadi nikmat, apalagi sehat dan kaya. Itu iman. Ibu bapak ditunjukkan oleh Allah jalannya ini pada jalan yang benar, itu nikmat yang paling tinggi. Karena di dunia kan berapa lama bapak di sana hidup? Amal ummati baina sittin wa sab'in, umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dari, sedikit yang melewati dari 70 tahun. Islam ihsan itu jadi satu. Yang kedua apa nikmatnya kedua nih? Sehat. Biar enaknya. Sehat. Sehat ketiga, saya kasih tahu kasih bocoran. Sehat yang ketiga. Yang kedua apa? Punya sahabat, punya pasangan yang baik. Bini'matihi ikhwan, bini'matihi ikhwan. Nikmatnya persaudaraan. Ibu bapak bisa bayangkan sekarang di Palestina berantem terus itu dengan Israel, bapak sekalian. Sehat semuanya, apa nggak gunanya? Di Yaman berantem nggak ada gunanya, bapak sekalian, meskipun banyak kaya sudah apa. Di Syria ketika berantem dengan ISIS itu nggak ada gunanya kalau sudah tidak ada persaudaraan. Ibu bapak jadi peduli kepada orang itu dan mau menolong orang itu. Kalau orang tak pernah nanya, nggak pernah peduli, nggak pernah perhatian, apalagi tidak pernah berbantu, tidak pernah membantu, lalu bilang dia saudara saya, ada persahabatan dengan saya, itu bullshit, bohong. Ya. Kalau orang nggak pernah bantu, saya sedang ada masalah, nggak mau tahu. Saya minta solusi, nggak mau dengerin. Saya butuh begini, saya butuh bayar SPP, dengerin pun nggak pergi. Tapi aku saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka untuk bisa tumbuh kembang bersama. Pegadaian Syariah tumbuh kembang, kemudian majelis atau lembaga yang Bapak Ibu pimpin juga berkembang. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih atas sinergi. Mudah-mudahan acara di siang hari ini ada kebaikan dan keberkahan dan bisa sinergi berkelanjutan. Wassalamualaikum. Terima kasih apresiasi yang tinggi atas kehadiran Pak Kiai dalam perjalanan jauh. Kita ada 4 jam. Jadi setiap orang yang datang ke sini, orang yang datang dengan apa, ini harus kita memberikan apresiasi karena perjuangan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai pergi ke Surabaya, dekat-dekat aja Pak Kiai. Ke Aceh, dekat-dekat saja 2 jam sudah sampai 2 jam setengah. Tapi ketika datang ke Papua, ini butuh waktu yang panjang. Jadi hitungannya juga, pahalanya juga jauh. Ya,
semakin jauh semakin artinya itu diksi, dan kita harapkan para kiai yang hebat-hebat ini ya, bisa sering-sering datang ke Papua, khususnya di provinsi Papua Barat Daya. Ini anak bungsu Pak Kiai, anak yang ke-38, provinsi yang ke-38. Biasanya bungsu harus sayang. Jadi yang bungsu itu ya kalau bertumbuh masih bayi, ya, baru 11 bulan Pak Kiai, jadi butuh perhatian ya, dari banyak pihak, termasuk dari para Kiai Hafiz pastinya. Bapak Ibu yang kami hormati dan khusus Pak Kiai, kami ingin menyampaikan ini wilayah provinsi Papua Barat Daya ini ada 6 daerah bawahannya, 1 kota Sorong, kemudian ada 5 kabupaten, ya, Kabupaten Sorong. Pak Kiai sudah pernah dengar nyanyian sudah kecil dan bumi, itu Kabupaten Barat Daya. Jadi mungkin kalau kita mau lihat surga sebelum meninggal, ada materi apa? Karena kalau lihat surga harus meninggal dulu Pak Kiai, baru bisa lihat surga. Tapi mau lihat surga kecil dan paling tidak itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa terhadap daerah ini. Persoalannya sekarang adalah bagaimana manusia juga harus menjadi yang luar biasa. Ini yang penting. Jadi kehadiran Pak Kiai yang ini juga dalam rangka itu membentuk manusia-manusia Islami yang luar biasa, yang bisa tahu tentang kewajibannya, tahu tentang hak dan kewajibannya. Salah satu tadi Pak Ketua Umum sudah sampaikan, salah satu haknya, nah ini sebagai PJ Gubernur saya juga mengingatkan, adalah harus menggunakan hak suaranya pada saat pemilu nanti. Wah, ini namanya pesta demokrasi. Jadi jangan sampai pesta itu menjadi riak, ya. Bukan jadi membahagiakan, tapi menyusahkan. Ini juga yang penting. Dan ketiga, ini nanti Pak Kiai akan ulas lebih jauh. Tapi karena kita ini sudah ditempatkan sebagai khairul ummah, maka kita juga harus menunjukkan keteladanan kita. Umat Islam harus tampil sebagai rahmatan lil alamin. Dakwah dan pengembangan masyarakat, tetapi juga sebagai ketua Dewan Syariah pada unit usaha syariah PT Pegadaian. Karena itu kehadiran beliau ini di samping dalam tugasnya sebagai pengawas syariah unit usaha syariah PT Pegadaian, tapi juga sekaligus menyampaikan tausiah dalam kegiatan tabligh akbar yang alhamdulillah pagi ini bisa terselenggara. Dan nanti juga pada malam atau habis isya di Aimas juga akan dilaksanakan kegiatan yang sama. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh unit usaha syariah PT Pegadaian. Nah, karena itu sekali lagi kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat pada PT Pegadaian Syariah yang mendukung penuh terselenggaranya kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya yang juga memberikan dukungan dan alhamdulillah berkenan hadir, juga Bapak Bupati Raja Ampat. Mudah-mudahan kegiatan syiar dan dakwah serupa ini terus-menerus kita galakkan sehingga umat ini semakin tercerahkan. Terakhir saya juga ingin berpesan, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua MUI Kota Sorong, nanti ada barangkali kotak infak yang diadakan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina yang saat ini terzalimi oleh tindakan brutal biadab oleh Israel laknatullah. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian ini.
Baik, panitia tolong siapkan kajiannya. 1 buah kulkas.